Tapi karena saya rakyat kecil, saya tak pernah dianggap sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah tercantum dalam koran. Foto saya tak pernah menjadi tontonan publik. Tetapi saya memimpin demokrasi di RT Gang Gugus Depan. RT yang saya pimpin itu semua warga pro dengan demokrasi. Jika ada yang kontra dengan demokrasi, mereka dengan beringas tidak suka dengan warga yang kontra dengan demokrasi. Demokrasi! Demokrasi! Hidup demokrasi! Tetapi pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan mendapat kunjungan. Ia mengaku petugas dari kelurahan. Wahai warga-warga sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini harus ikhlas. Jika tanah 2 meter harus kami garuk demi kepentingan bersama. Karena itu kita harus membangun jalan demi warga-warga masa depan. Hanya 2 meter dia bilang. 2 meter. Jika rata-rata warga di sini memiliki tanah dengan ukuran 6 meter dikali 4 dan harus digaruk 2 meter kali 6, kita harus tinggal di mana? Itu hanya cukup untuk gang. Kita harus tinggal di mana? Jika warga-warga di sini rata-rata memiliki anak, 5 orang anak, kita harus tinggal di mana? Namun, belum sempat kami mengadakan rapat untuk berunding bagaimana keputusan harus diambil. Petugas bulldozer itu sudah siap menggaruk tanah 2 meter kami. Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Bapak! Jangan, Pak! Kami harus tinggal di mana? Jika 2 meter tanah kami harus diambil. Jangan, Pak! Jangan, Pak! Kami mohon. Kami mohon. Jangan, Pak! Jangan, Pak! Bapak! Jangan! Jangan! Namun, salah seorang warga yang bernama Asep, dia dengan gagah berani melompat ke atas bulldozer itu untuk menarik sopir bulldozer itu. Namun tanpa kita ketahui, sopir bulldozer itu menghunuskan parang ke bahu Asep. Asep berlumuran darah. Asep berlumuran darah. Saya yang melihat Asep terkaget-kaget. Kondisi Asep sudah berlumuran darah. Hah? Asep! Asep! Bagaimana keadaanmu sekarang, Asep? Asep! Asep sadar, Asep! Asep! Aku berlari membawa Asep ke rumah sakit. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Namun, aku memutar otak bahwa aku harus mendatangi direktur pabrik itu. Dengan gagah berani, aku mendatangi pabrik direktur itu. Agar pakaianku terlihat resmi, aku menggunakan pakaian ini. Namun, tanpa aku ketahui, direktur pabrik itu mengira aku adalah petugas dari kelurahan. Direktur itu kaget
saat mengetahui aku adalah korban penggusuran. Wah, korannya, beritanya banyak sekali. Warga Pati kembali gelar demonstrasi besar. Wow, informasinya banyak sekali. Siapa kamu? Hah? Penggarukan tanah 2 meter. Informasi apa itu? Perusahaan ini yang melakukan. Aduh. Tidak, saya tidak tahu informasi ini. Ini bukan tanggung jawab perusahaan ini. Tuhan Maha Besar. Saya tak tahu dengan kejadian ini. Tapi saya minta maaf. Namun dengan adanya penggarukan tanah 2 meter, itu bukan tanggung jawab perusahaan ini. Sudahlah, pergi saja kamu ini. Saya tidak tahu. Apa dia bilang? Dia bilang dia tidak tahu informasi penggarukan tanah 2 meter. Aku tahu dia berbohong. Aku tahu dia adalah dalang dari seluruh ini. Saya bukan orang bodoh. Saya bukan warga yang gampang terkibuli. Saya tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Namun, darah saya tersirap. Saya tak mampu bernafas. Tiba-tiba, direktur itu mengulurkan amplop yang sangat tebal berwarna coklat. Hah? Amplop tebal ini 25 juta. Wah! 1, 2, 3. Aduh. Tak terhinggalah. Banyak sekali. Aku bahagia sekali. 25 juta bisa untuk memperbaiki rumahku. Bentar ya, tidur dulu sama duit. Sayang deh. Namun, saya tidak bertanya apa maksud dari amplop ini. Saya kemudian pulang ke rumah. Keesokan harinya, seluruh warga berdatangan kepadaku. Ia ingin tahu informasi apa yang aku dapat saat menemui Bapak Direktur itu. Aku sedikit memberi wejangan. Wahai warga-warga sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengarkan aku. Sebagai warga yang pro dengan demokrasi, kita harus ikhlas. 2 meter tanah kita harus digaruk demi kepentingan jalan untuk bersama. Daripada kehilangan nyawa, ya tidak. Kita lebih baik harus ikhlas. Ikhlas jika tanah kita harus diambil. Karena itu kan untuk kepentingan bersama juga. Sebagai warga yang pro dengan demokrasi dan mencintai demokrasi, kita harus ikhlas. Satu persatu, warga itu pulang, tidak ingin mendengarkanku berbicara, seolah-olah mereka tuli.
Pada saat itu, semua warga membenci demokrasi. Mereka tidak ingin pro dengan demokrasi lagi. Namun, walaupun panas dan hujan membantai diriku, aku tidak akan lelah. Aku tetap akan berjuang pro dengan demokrasi. Lagian, mau siapa lagi kalau bukan saya? Dan untuk siapa lagi ini